Assalamualaikum, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Eh, kita bincang-bincang ya tentang etika. Sebelum kita tahu sebenarnya apa itu etika, sebenarnya orang pasti tanya dulu. Sudah sering sih etika gitu ya. Sebenarnya nggak susah untuk menjalankan atau kita biar dikategorikan orang yang beretika. Ya, apa syaratnya? Ada dua caranya. Yang pertama, jadilah orang baik. Jadi, ayo kita berlomba-lomba agar kita jadi orang baik. Kenapa? Karena ketika kita bisa jadi orang baik, maka orang lain juga bisa ikut baik. Saat ini tuh kecenderungannya kita malah sering debat, kebanyakan debat. Bagaimana sih kriteria orang baik gitu ya. Kelamaan langsung aja ya jadilah orang baik. Rumus kedua, jalankan kebaikan itu secara ilmiah, secara natural. Maksudnya apa? Maksudnya berbuatlah kebaikan kepada orang lain sesederhana mungkin. Seperti lebah yang menghasilkan madu lah ya, atau pohon yang menghasilkan buah. Mereka itu masa demi masa tidak pernah memperhitungkan berapa sih jumlah madu yang dihasilkan. Jadi jangan perhitungan, alamiah saja ya, karena tugas kita memang melakukan kebaikan. Saya bayangkan bagaimana jika ayam demonstrasi misalkan ya, karena mereka sudah mau bertelur misalkan, sekarang jadi tidak mau bertelur. Bayangkan saja berapa kerugian yang bakal manusia rasakan. Berapa banyak pengusaha martabak yang tutup, bangkrut ya. Dan kita juga tidak pernah berterima kasih pada ayam, bebek, dan kawan-kawannya. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi giliran kita yang melakukan kebaikan. Jangan banyak menuntut atau menagih-nagih ya. Jalankan alamiah saja. Dari situ ketika kita sudah mau menjadi orang yang baik, jalankan setiap hari, jalankan setiap saat. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ke depan itu kita bakal jadi seperti apa, kondisi kita bakal seperti apa. Belum tentu masih hidup ya. Jalankan saja, jadilah orang yang baik. Masalah orang lain memandang kita seperti apa, itu jelas tergantung kita lagi. Berbuat baik, pasti orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Lantas, sebelum kita lari ke etika, kita bahas dulu tentang integritas. Nah, kalau menurut saya sendiri integritas itu konsistensi kebaikan tadi, mulai dari tindakan, pikiran, serta keyakinan. Yang jelas konsistensi dan tindakan ini harus ada landasannya berupa norma-norma kebaikan. Balik lagi kan ya, balik ke kebaikan lagi. Misal
Kita harus berperilaku jujur meskipun ada kesempatan untuk berbuat sebuah keburukan. Itu namanya integritas. Dari integritas nanti akan muncul yang namanya etika. Jadi etika itu memang sebuah kebenaran yang memang sudah menjadi kodrat manusia. Etika itu long lasting. Ya memang selama ini kebaikan ya seperti itu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah ada pakemnya sendiri. Manusia pasti tahu. Terus ketika kita memasuki sebuah lingkungan tertentu, dari sebuah etika munculnya yang namanya kode etik. Kode etik itu apa? Sebenarnya kode etik itu ya hal-hal prinsip kebaikan tadi, tapi biasanya mereka menulisnya dalam sebuah ketentuan tertentu yang khusus. Misalkan kita dalam menjadi seorang PNS, ada nggak kode etiknya? Ada. Menurut undang-undang setidaknya ada 12 kode etik. Bisa dicari nanti ya, mulai dari melaksanakan tugas dengan jujur sampai melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua pasti punya kode etik. Nah, jadi sebenarnya sebagai orang dewasa yang normal ya, nah, kita sebenarnya sudah tahu mana yang perilaku yang baik, mana yang perilaku yang buruk. Dan nilai baik buruknya perilaku, ya seperti saya bilang tadi, dia kekal. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung sebenarnya kebaikan itu seperti apa. Lakukan aja sesuatu yang menurut Anda baik, pasti menghasilkan sebuah reaksi yang baik. Mungkin itu yang bisa saya share ya, diskusi hari ini ya. Nggak banyak, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Dian Marsodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.